ekspektasi mereka ketika mereka bekerja adalah di kantor mereka memiliki mentor dan coach, bukan memiliki atasan atau bukan memiliki bos. Bedanya apa gitu kan? Bos atau atasan itu adalah orang yang tell them what to do. Berbeda dengan mentor, mereka adalah orang yang teach them how to do it. Nah loh, coach adalah orang yang with them when they do it. Nah, halo bos, ketemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama berbagi strategi. Kali ini kita akan membahas tentang tema strategi manajemen, di mana strategi ini menjadi banyak permasalahan di perusahaan-perusahaan saat ini, yaitu bagaimana mengkolaborasikan antara generasi X dan juga generasi Y. Generasi X merasa generasi Y itu susah diatur, disloyal, dan macam-macam lainnya, tidak ada obedience. Nah, sedangkan generasi Y merasa atasannya, yaitu generasi X, ada generasi yang old fashion, kolot, kuno, ortodok, dan lain sebagainya. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Stop Managing, Start Leading to Optimize Generation Y. Oke? Kita akan mulai dengan sebuah survei yang dilakukan oleh Dale Carnegie yang menyebutkan bahwa 60% guys ya, 60% generasi Y akan pindah dari perusahaannya ketika dirasa perusahaan tersebut tidak sesuai dengan nilai dan harapannya. Nah lo, gitu ya. Oke, jadi ini sebuah realita dari generasi Y. Apakah generasi Y itu adalah generasi yang susah diatur? Maka jawabannya adalah tidak guys. Permasalahan utamanya adalah generasi Y itu memiliki values dan expectation yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kenapa jadi sulit? Karena nilai dan harapannya itu tidak sesuai ketika mereka bekerja di sebuah perusahaan. Gitu bos. Oke. Untuk bisa menyikapi itu, apa yang harus kita lakukan? Kan itu yang harus kita pikirkan ya. Karena mau tidak mau ke depannya, generasi Y adalah generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan perusahaan sampai ke depan. Bahkan sebuah survei di luar negeri mengatakan bahwa Gen Y ini sudah ada hampir 60% dari total pekerja produktif yang ada di dalam dunia bisnis. Berarti ke depannya, ya, kita akan berpikir adalah ke depan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, Gen Y inilah generasi yang akan memimpin perusahaan untuk menuju sustainability, gitu ya. Nah, gimana cara kita mempertahankan dan mengoptimalkan generasi Y ini? Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama adalah ketika kita ingin mengoptimalkan generasi Y, kita harus tahu dulu nih nilai-nilai dan harapan mereka sehingga kita bisa meet their expectation gitu ya. Nah, nilai yang pertama dari generasi Y itu adalah collaboration. Jadi nilai ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, yang dimana generasi sebelumnya itu lebih kepada bagaimana self-individual dalam achieving target. Ketika kita bicara tentang generasi Y, nilai seorang generasi Y itu adalah kolaborasi. Yang mereka inginkan itu adalah bekerja bersama-sama dalam sebuah tim, dalam sebuah kelompok untuk memecahkan sebuah solusi. Jadi ketika kita berbicara ingin mengoptimalkan generasi Y, yang harus kita lakukan adalah kita harus membentuk sebuah kelompok community, yang dimana kelompok inilah yang berfungsi untuk memecahkan setiap permasalahan. Itu yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2 apa? Nilai nomor 2 dari generation Y itu adalah casualties. Nah, casualties ini yang jadi masalah kadang di dalam sebuah perusahaan. Jadi nilai-nilainya berbeda guys. Ketika kita bicara tentang generasi X ya, itu berarti generasi yang dimana kita sangat hormat dengan atasan kita atau orang yang lebih tua. Berbeda dengan generasi Y,
Mereka tidak berpikir untuk menghormati yang di atasnya, tapi ingin menjadikan yang di atasnya itu sebagai friend, brothers gitu ya. Ya, guys, ya, my bro gitu ya. Sehingga nilai-nilai yang kedua yang ada dalam generasi Y itu adalah casualties. Nah, ketika sebuah perusahaan ingin mengoptimalkan potensi yang ada dalam generasi Y, mereka harus berpikir bagaimana membangun perusahaan ini sehingga meet the casualty expectation dari generasi Y. Contoh yang paling gampang, ketika kita atasan, Gen Y itu bawahan. Sudah nggak zamannya lagi ketika kita berharap ketika kita lewat, Gen Y itu akan bilang, bos, itu sudah tidak akan terjadi, guys. Salah satu teman saya, seorang CEO dari sebuah bank swasta nasional yang ada di Indonesia, beliau cukup shock bercerita sama saya bahwa ketika beliau sedang jalan, ya, ketemu dengan timnya, anak-anak baru, ya, notabene anak-anak baru yang baru masuk di perusahaan tersebut, ketemu sama CEO-nya ngomongnya gimana? Halo Pak. Nah, inilah casualty yang diharapkan oleh generasi Y. Jadi tidak ada batasan antara atasan dan bawahan yang terlalu jauh sekali sehingga menimbulkan kekikukan dalam berhubungan. Oke, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah atasan dan bawahan ini menjadi seperti teman saja. Mereka sekali lagi seperti yang di atas, berkolaborasi. Mereka bukan atasan dan bawahan, tidak ada formalitas yang terjadi. Yang mereka inginkan yang nomor 2 adalah casualties. You are my brothers, you are my bro, ya. Jadi itu yang nomor 2, nilai-nilai yang diharapkan oleh seorang generation Y. Itu kalau kita ingin memaksimalkan potensinya, ya. Yang nomor 3 apa? Nilai-nilai dari generation Y yang nomor 3 adalah result oriented. Nah, ini juga kadang jadi masalah, guys. Para bos-bos, ini juga jadi sebuah permasalahan. Kadang kita selalu berpikir tentang bagaimana proses ini berjalan dengan benar sehingga hasilnya benar. Jadi untuk mencapai E itu biasanya yang old fashion dulu, ya. Old fashion itu berpikir adalah prosesnya adalah A, B, C, baru D, baru menghasilkan E. Berbeda dengan generasi Y. Generasi Y dia tidak akan berpikir mengenai prosesnya. Bukan berarti mereka tidak menjalankan prosesnya, tapi mereka lebih berpikir adalah bagaimana ketika mengerjakan dan menghasilkan E tidak perlu A, B, C, D. Mereka akan mencari cara yang lebih cepat, mencari cara yang lebih efisien, mencari cara yang lebih sederhana sehingga tidak membutuhkan 4 langkah untuk sampai ke E. Itulah sebabnya kadang generasi Y itu lebih berpikir yang penting hasilnya dapat, gitu kan? Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau generasi Y diminta untuk mengikuti proses yang old fashion, maka mereka akan kehilangan semangat kreativitasnya, kehilangan yang namanya semangat bekerjanya, karena mereka tidak diberikan space untuk bekerja. Yang mereka butuhkan adalah space untuk bekerja sehingga mereka bisa menciptakan terobosan-terobosan sehingga hasilnya tercapai. Sehingga ketika ditanya nilai-nilai dari generation Y yang berikutnya, itu adalah result driven, result oriented. Mereka tidak peduli prosesnya. Jangan tanyakan generasi Y bagaimana prosesnya. Mungkin kita akan stres ketika melihat. Yang penting adalah hasilnya ada atau tidak. Sehingga ketika kita memanage, ya, kalau tadi kan bahasan kita adalah stop managing, ya. Ketika kita memanage generasi Y dan berharap mereka menjalankan prosesnya, bisa dipastikan generasi Y itu tidak akan betah dalam kepemimpinan bos-bos semua. Oke, itu yang nomor 3, ya. Lalu apa yang nomor 4? Nah, jadi to meet the expectation, ya, to create optimization dari generasi Y, yang nomor 4 adalah sense of togetherness. Jadi Gen Y ini berharap kesetaraan, ya. Beda dengan tadi collaboration. Collaboration itu hubungannya dalam bekerja, mereka mengharapkan bekerja itu dalam bentuk teamwork, bersama memecahkan permasalahan. Nah, dalam keseharian pun
seorang generasi Y itu berharap yang namanya togetherness atau kebersamaan. Tidak ada lagi lu atasan, gua bawahan. Kerja itu profesional, tapi di luar kerja mereka berharap semua itu setara. Sama kayak orang tua kalau sudah punya anak, ya gitu ya. Kan anak itu pingin orang tua itu jadi friend-nya, ya, jadi sohibnya, jadi my bro-nya. Nah, itu pun yang diharapkan generasi Y ketika mereka bekerja di perusahaan. Jadi kalau Anda adalah bos yang formal gitu kan, jangan berharap punya generasi Y yang akan betah kerja di perusahaan Anda. Betah mungkin karena gajinya gede. Tapi kalau ada yang nawarin gaji lebih gede, jamin pasti keluar. Jadi yang nomor 4 yang diharapkan dari generasi Y itu adalah togetherness. Mereka pengen kebersamaan, setara, sama-sama, friend, ya, my bro, gitu ya. Lalu yang nomor 5 apa? Yang nomor 5, value dari generasi Y itu adalah creativity. Nah, di sini kadang berbahaya ya. Karena kreativitas inilah, nah kenapa generasi Y dikatakan cukup unik dibandingkan generasi sebelumnya. Karena generasi Y ini sudah melekat sekali dengan sistem informasi, yang dimana mereka bisa mencari semua informasi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Sehingga kreativitas itu terbuka lebar bagi mereka. Nah, permasalahannya adalah kadang ketika kita memanage generasi Y, yang terjadi adalah kita mengkotakkan mereka sehingga mereka kehilangan yang namanya kreativitas. Kadang dengan bahasa, udahlah nggak usah nyeleneh, yang penting selesaiin pekerjaan dengan benar. Itu bos, nah, tidak bisa dilakukan oleh generasi Y. Kalau ada seperti itu, generasi Y pasti akan hengkang. Yang diharapkan adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk mereka. Nah, tugas bos apa? Hanya memberikan yang namanya jalan. Hanya memberikan yang namanya panduan. Di luar itu biarkan mereka melakukan fungsi mereka sebebas-bebasnya, sekreatif-kreatifnya, selama tidak melanggar yang namanya aturan. Kalau 5 hal itu yang dilakukan para bos, ya maka Anda akan mendapatkan generasi Y yang betah bekerja di perusahaan Anda. Meet the value, gitu ya. Sudah selesai? Belum. Belum selesai juga ya. Gen Y ini memang nakal ya. Setelah kita bicara meet the value, sekarang kita harus bicara yang kedua. Ini juga menjadi 50% pertimbangan seorang generasi Y, apakah dia akan loyal atau tidak dalam perusahaan. Gen Y itu sebenarnya loyal loh, selama kita tahu bagaimana membuat mereka loyal, gitu ya. Masalahnya adalah kadang kita yang nggak pernah bisa membuat mereka loyal. Nah, untuk bisa loyal, meet their expectation. Oke? Nah, expectationnya apa? Saya kasih di sini 4 aja ya. Yang lain cari sendiri silakan. Ini gambaran besarnya saja. Harapan yang pertama dari seorang generasi Y ketika bekerja di dalam sebuah perusahaan itu adalah community culture. Mereka nggak suka bekerja di kantor yang tegang, di kantor yang formal, di kantor yang sangat menjunjung yang namanya hierarki. Itu mereka tidak suka sama sekali. Yang mereka inginkan adalah ketika mereka masuk ke kantor, itu mereka sedang berada dalam sebuah community. Nah, karena seorang Gen Y, ya, mayoritas Gen Y itu lebih suka berada dalam community. Sehingga community mindset, community center itu penting dijadikan atau dibentuk dalam sebuah perusahaan. Sehingga culture pun harus diubah ketika kita ingin mengoptimalkan generasi Y. Sehingga community culture, community based culture menjadi sebuah hal yang krusial. Tidak ada lagi tuh ruangan formal, apalagi ruangan box-box itu ya kayak zaman dulu waktu kita di era industri Jepang gitu ya, yang semua bekerja dalam kubikel kecil-kecil gitu kan. Itu sudah gak ada lagi dok, masa lalu sekali. Mereka harapkan semua adalah terbuka ya, bekerja bisa di mana saja. Terus ketika bekerja mereka bisa saling menyapa satu sama lain, sehingga terbentuk ketika bekerja itu sebuah community culture.
bekerja itu sebagai sebuah komunitas, bukan formal lagi, bukan kaku lagi. Kalau kita bisa bentuk tempat kita, kantor kita, perusahaan kita sebagai sebuah community culture, ketika orang masuk kantor, orang merasa sedang berada dalam komunitas, bukan merasa sedang masuk kantor, maka dijamin, dipastikan Gen Y pasti akan betah. Nomor 1 ya. Nomor 2 apa? Expectation mereka. Expectation seorang generasi Y ketika bekerja adalah work-life balance. Nah loh, work-life balance maksudnya apa? Ini bedanya ya. Kalau zaman dulu ya, yang zaman dulu generasi sebelumnya itu berpikir adalah Senin sampai Jumat bekerja optimal, Sabtu Minggu itu liburan, gitu kan? Itu mindsetnya. Nah, Gen Y itu berbeda. Sabtu dan Minggu itu main objektif mereka. Senin sampai Jumat itu adalah waktu-waktu di antara liburan. Beda ya. Jadi bekerja bagi mereka itu adalah mengisi waktu di kala liburan. Generasi sebelumnya berpikir adalah bekerja itu adalah main objektif mereka. Dan setelah main objektif itu dilakukan, maka mereka mengisi waktu berikutnya relaksasinya dengan liburan. Gen Y itu kebalik. Liburan itu yang paling penting, Senin sampai Jumat itu mengisi waktu. Karena pemikirannya adalah work-life balance. Ngapain gua kerja capek-capek ya? Ngapain gua kerja capek-capek tapi gua nggak bisa have fun dalam hidup? Nah loh, ini harus dipertimbangkan oleh kantor, perusahaan yang ingin memaksimalkan potensi Gen Y. Jadi work-life balance itu penting, bos, ya. Oke, bos. Sehingga ketika kita berharap Gen Y ini mau ngelembur sampai tengah malam setiap hari, it's never happen. It happen, tapi jangan harap mereka akan betah di tempat Anda. Kerja dari pagi sampai jam 5 itu adalah mengisi waktu, ya, mengisi waktu sebelum mereka hangout dari jam 5 sampai dengan jam 10 malam. Karena bagi mereka work-life balance itu penting. Kita harus pertimbangkan itu. Bagaimana kita menciptakan pola kerja yang dimana itu produktif di jam kerja, sehingga setiap generasi Y itu tetap memiliki work-life balance. Oke, itu yang nomor 2. Mulai gatel-gatel. Oke, bos. Kemudian lanjut yang nomor 3. Ekspektasi mereka ketika mereka bekerja adalah di kantor mereka memiliki mentor dan coach, bukan memiliki atasan atau bukan memiliki bos. Bedanya apa gitu kan? Bos atau atasan itu adalah orang yang tell them what to do. Berbeda dengan mentor, mereka adalah orang yang teach them how to do it. Nah loh, coach adalah orang yang with them when they do it. Nah, get the mindset ya. Jadi seorang generasi Y itu berharap ketika mereka di kantor, mereka nggak punya seorang atasan, tapi mereka pingin punya seorang mentor dan juga coach. Mentor yang akan mengajarkan mereka bagaimana melakukan pekerjaan mereka, dan seorang coach yang akan menemani mereka ketika mereka melakukan pekerjaan mereka. Kalau dua hal itu dilakukan, maka sebagai atasan, sebagai bos mereka, kita bisa meet expectation mereka, sehingga mereka akan betah bekerja di perusahaan kita. Oke? Dan yang terakhir, yang nomor 4, yang lainnya cari sendiri, saya bilang tadi. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah openness. Kita harus terbuka dengan mereka. Jangan menyembunyikan informasi. Karena kalau Anda memberikan informasi yang berbeda antara orang A, orang B, orang C, orang D, ya, di generasi Y, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi setelah pulang kerja, A, B, C, D ini nongkrong bareng, terus menceritakan masing-masing sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Sehingga jangan berharap itu mereka tidak tahu. Jadi Gen Y mengharapkan yang namanya openness. Apapun itu, ceritakan secara terbuka sama mereka. Mereka akan lebih menghargai kita
ketika mereka menganggap kita terbuka dengan mereka, trust dengan mereka, tidak misleading informasi kepada mereka, dan tidak melakukan trik-trik dalam kehidupan mereka. Jadi yang nomor 4, openness itu penting tentang informasi apapun. Karena tanpa dikasih tahu pun mereka bisa mencari sendiri informasinya. Jadi lebih baik dikasih tahu sehingga memberikan pemahaman bahwa kita percaya dengan mereka. Oke guys, para bos-bos. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin mengoptimalkan generasi Y yang bekerja bersama dengan kita, please boss, stop managing, start leading. Oke, sekali lagi, stop managing. Generation Y hate to be managed. Generation Y hate to be managed. They want a leader. They want to be lead, not to be managed. Sehingga ketika kita ingin mengoptimalkan potensi yang ada di generation Y, yaitu adalah generasi pemimpin masa depan di perusahaan Anda, maka stop managing, start leading, give them what they want, go with them, meet their values, meet their expectation, sehingga mereka akan menjadi pemimpin masa depan yang memastikan sustainability di perusahaan kita. Oke guys, kalau video ini bermanfaat, please subscribe. Kita akan berikan lagi lebih banyak video-video sehingga kita bisa saling berbagi strategi manajemen, strategi bisnis, dan strategi karir dalam era yang super kompetisi ini. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat siang.